1. Baca teks berikut. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan bersistem untuk keperluan berbagai penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Taman Nasional didirikan untuk melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan pengetahuan. Kawasan Taman Nasional memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas, unik, utuh dan alami serta mempunyai luas wilayah yang cukup untuk kelangsungan proses ekologis secara alami dengan pembagian zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rimba. Di Taman Nasional ini berbagai habitat hidup dengan aman dan alami, misalnya orangutan dengan leluasa berayun dari satu pohon ke pohon lain dan ia memilih pucuk-pucuk daun untuk dimakan. Taman Nasional berfungsi untuk pelestarian habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Taman Nasional ini sangat berguna untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya untuk pengamatan fenomena alam, konservasi alam, pemanfaatan air serta energi air panas, dan angin serta wisata alam. Struktur teks deskripsi bagian terletak pada paragraf A1, B2, C3, D2 dan 3. Jawaban yang benar adalah B. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi gambaran umum mengenai hal yang akan disampaikan. 2. Deskripsi bagian berisi uraian yang lebih detail mengenai hal yang disampaikan. 3. Deskripsi manfaat berisi manfaat atau fungsi dari hal yang sedang dibahas. Deskripsi bagian pada teks tersebut terdapat pada paragraf kedua, yang dimulai dengan kalimat, kawasan Taman Nasional memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas. Paragraf tersebut memerinci tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas, unik, utuh dan alami yang cocok dihuni oleh hewan. 2. Anto bersekolah di SMP terpadu. Dia bercita-cita menjadi dokter. Dia sangat giat belajar, dia selalu mendapat peringkat pertama dalam segala bidang. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A sehingga, B dan C tetapi, D atau. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat di atas merupakan kalimat dengan susunan sebab mendahului akibat. Giat belajar mengakibatkan dia selalu mendapat peringkat pertama dalam segala bidang. Maka, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah konjungsi sehingga. 3. Lingkungan hidup yang terpelihara dapat menyelamatkan habitat manusia karena keseimbangannya terjaga. Makna kata yang dicetak miring adalah A. Tempat hidup organisme, B. Tempat hidup yang khas suatu organisme, C. Keanekaragaman yang terdapat dalam satu lingkungan, D. Keanekaragaman hayati yang terdapat dalam satu area. Jawaban yang benar adalah B. Menurut KBBI, makna habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami, lingkungan kehidupan asli, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. 4. Di bawah ini yang termasuk repetisi adalah A. Kupu-kupu, B. Ikan-ikan, C. Mobil-mobilan, D. 1980-an. Jawaban yang benar adalah B. Repetisi atau perulangan adalah penyebutan kembali suatu kata yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Pada pilihan tersebut, kata yang termasuk ke dalam perulangan adalah ikan-ikan. Terdapat penyebutan kembali dengan kata yang sama persis pada kelompok kata tersebut. 5. Istilah lain dari teks observasi adalah A. Penginderaan, B. Pencatatan, C. Penelitian, D. Pengamatan. Jawaban yang benar adalah D. Teks laporan hasil observasi adalah hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data.
6. Bagian struktur teks hasil observasi yang berisi pengertian sesuatu yang dibahas disebut dengan A. Deskripsi umum, B. Deskripsi manfaat, C. Deskripsi bagian, D. Definisi umum. Jawaban yang benar adalah A. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. 7. Pernyataan berikut yang merupakan bagian deskripsi manfaat adalah A. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km. Luasnya tersebar dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia. B. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. C. Biota laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut. Ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung banyak gizi. D. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Jawaban yang benar adalah C. Laut adalah ekosistem perairan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Baik lingkungannya yang digunakan sebagai tempat wisata, tempat penelitian, sumber penghasilan. Biota laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung banyak gizi. 8 di bawah ini yang bukan termasuk struktur teks deskripsi adalah A. Definisi umum, B. Deskripsi manfaat, C. Deskripsi bagian, D. Deskripsi umum. Jawaban yang benar adalah B. Berikut adalah struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi, gambaran umum mengenai hal yang akan dideskripsikan. 2. Deskripsi bagian, berisi gambaran bagian di dalam teks tersebut. 3. Penutup, kesimpulan, berisi simpulan kesan yang disampaikan oleh penulis. 9. Pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri teks deskripsi adalah A. Bersifat menceritakan, B. Mengandung bukti dan kebenaran, C. Mengandung contoh, fakta, gambar peta dan angka, D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jawaban yang benar adalah D. Ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggambaran atau pelukisan tentang sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. 3. Memiliki tujuan pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek yang dideskripsikan, seperti bentuk, ukuran, warna, lokasi, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 10. Berteriak tidak dijadikan senjata oleh anak. Para ahli menyarankan, orang tua tidak langsung merespons teriakan anak, memberitahukannya bahwa berteriak bukan cara berkomunikasi yang tepat. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Setelah, untuk, sebab, B. Jika, agar, tetapi, C. Sebelum, andai, sebab, D. Sesudah, jika, tetapi. Jawaban yang benar adalah B. Konjungsi adalah kata hubung, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, dan sebagainya. Konjungsi yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jika, agar, tetapi. 11. Dalam prakteknya kemacetan kredit sering terjadi karena dalam faktor eksternal dan merupakan resiko suatu bank. Penulisan kata baku yang tepat adalah A. Praktik, eksternal, resiko, B. Praktik, eksternal, risiko, C. Praktik, eksternal, resiko, D. Praktik, eksternal, risiko. Jawaban yang benar adalah D. Praktek adalah bentuk tidak formal atau baku, bentuk bakunya yang sesuai dengan KBBI adalah praktik.
Penulisan eksternal sudah sesuai dengan KBBI. Penulisan resiko adalah salah karena merupakan bentuk tidak formal, bentuk baku dari resiko adalah risiko. 12. Masyarakat sekitar Kaliurang menyusun, untuk meyakinkan pengunjung bahwa Yogyakarta dan Gunung Merapi aman dikunjungi. Kelompok kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Kegiatan wisata, B. Rencana kunjungan, C. Kertas kerja, D. Program pemulihan. Jawaban yang benar adalah A. Teks pada kalimat di atas menceritakan tentang wisata, sehingga kelompok kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah kegiatan wisata. Adapun hasil kalimat lengkapnya adalah masyarakat pariwisata Kaliurang menyusun kegiatan wisata untuk meyakinkan wisatawan bahwa Yogyakarta dan Gunung Merapi aman dikunjungi. 13. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai, daerah yang terkena sinar matahari. Di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A sehingga, B tetapi, C dan D atau. Jawaban yang benar adalah C. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah dan. Kata hubung ini akan menyambungkan antara fakta bahwa terumbu karang hidup di daerah yang terkena sinar matahari, dengan informasi tambahan bahwa Taman Laut Bunaken juga dihuni oleh beragam jenis ikan. 14. Sampah organik dapat dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik, dapat diolah menjadi industri energi. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A sehingga, B dan C tetapi, D atau. Jawaban yang benar adalah D. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah atau. Kata hubung ini akan mengindikasikan pilihan atau alternatif, bahwa sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik atau dapat diolah menjadi industri energi. 15. Di bawah ini penggunaan prefiks yang tepat adalah A. Ani mencintai kedua orang tuanya, B. Ibu memasak gulai kambing, C. Anto memotongi rumput halaman, D. Kakek menanami kebun dengan pohon pisang. Jawaban yang benar adalah A. Prefiks adalah bagian awal kata yang menambahkan makna ke dalam kata tersebut. Dalam kalimat-kalimat yang diberikan, A. Mencintai, menggunakan prefiks, men, yang menunjukkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek, B. Memasak, menggunakan prefiks, mi, yang menunjukkan tindakan atau aktivitas melakukan sesuatu, C. Memotongi, seharusnya, mempotong, untuk penggunaan prefiks yang benar, yang menggunakan awalan, mem, untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas melakukan sesuatu, D. Menanami, menggunakan prefiks, men, menunjukkan aktivitas atau tindakan menanam. 16. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Frasa yang terdapat pada teks laporan hasil observasi tersebut adalah A. Indonesia merupakan, B. Hutan lebat, C. Tumbuhan dan hewan, D. dan komodo. Jawaban yang benar adalah B. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama pada suatu kalimat. Pada teks di atas, terdapat frasa hutan lebat. Frasa tersebut terdapat pada kalimat, Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Pada kalimat tersebut, kata hutan dan lebat sama-sama menduduki fungsi objek. 17. Pernyataan berikut yang merupakan bagian definisi umum adalah
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan bersistem untuk keperluan berbagai penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata. Taman Nasional berfungsi sebagai tempat pelestarian habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Taman Nasional didirikan dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan pengetahuan. Taman Nasional ini berguna sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya untuk pengamatan fenomena alam, konservasi alam. Jawaban yang benar adalah A. Pada opsi jawaban terdapat kalimat, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan bersistem untuk keperluan berbagai penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata. Kalimat tersebut merupakan kalimat definisi, konjungsi yang digunakan pada kalimat tersebut adalah. 18 kalimat berikut yang menggunakan konjungsi sebab akibat adalah. A. Salah satu kelemahan pupuk anorganik adalah dapat mencemari tanah. B. Pupuk organik bagus karena mampu mengurai unsur hara dalam tanah. C. Ayo galakan penggunaan pupuk organik di kalangan petani. D. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tanaman. Jawaban yang benar adalah B. Pilihan A tidak tepat karena tidak memiliki konjungsi, kata hubung sebab akibat. Opsi ini hanya menerangkan definisi. Pilihan B tepat karena dalam kalimat terdapat konjungsi, karena, yang menerangkan sebab akibat. Pilihan C tidak tepat karena tidak memiliki konjungsi, kata hubung sebab akibat. Opsi ini menekankan pada kalimat ajakan persuasif. Pilihan D tidak tepat karena hanya menerangkan definisi. 19. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Danau Maninjau terletak 38 km sebelah barat dari pusat kota Bukit Tinggi. 2. Jika menggunakan bus umum dari Bukit Tinggi, kita cukup mengeluarkan 2.000 untuk 1 jam perjalanan. 3. Danau berair biru jernih ini dikelilingi bukit-bukit yang pindah sehingga menambah cantiknya pemandangan sekitar. 4. Daya tarik lainnya, danau ini berawa sejuk sehingga sangat cocok sebagai tempat untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Pernyataan dalam teks tersebut yang membuat pembaca seolah-olah melihat terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Pada teks di atas, terdapat penerapan panca indera penglihatan yang terdapat pada kalimat 3, danau berair biru jernih ini dikelilingi bukit-bukit yang pindah sehingga menambah cantiknya pemandangan sekitar. Kata ini membuat pembaca seolah-olah melihat secara langsung danau itu, sehingga bisa mendeskripsikan danau dengan warna dan kondisi atau pemandangan di sekitarnya. 20. Gua Petruk terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama atau di lantai 1, hanya terdapat kelelawar dengan bau kurang sedap dan berterbangan ke sana kemari. Sedang untuk gua kedua dalam lokasi ini, disebut Gua Semar. Dalam gua inilah kita akan disuguhi dengan pemandangan dari bebatuan yang cukup indah dan memesona. Masuk Gua Petruk laksana melihat alam yang tiada taranya, karena terdapat batu stalaktit dan stalagmit yang memesona dan menyerupai berbagai bentuk. Pengembangan deskripsi bagian pada paragraf tersebut menggunakan A. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, B. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek, C. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Jawaban yang benar adalah A. Kutipan teks deskripsi di atas adalah deskripsi bagian yang memberi penjelasan tentang bagian dari Gua Petruk. Penjelasan bagian Gua Petruk dikembangkan berdasarkan ruang. Kalimat yang membuktikan bahwa pendeskripsian bagian didasari oleh perincian ruang. Bagian pertama atau di lantai 1 hanya terdapat kelelawar dengan bau kurang sedap dan beterbangan ke sana kemari. 21. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Tempat ini juga sangat cocok untuk aktivitas berenang atau berkeliling dengan sepeda.
2. Bukan hanya itu, bagi mereka yang memiliki jiwa petualang dan suka mendaki bukit, disinilah tempat yang cocok untuk menyalurkan hobi tersebut. 3. Wisatawan dapat berkenalan sekaligus mengakrabi Bukit Sakura dan Puncak Lawang hanya dalam waktu 3 jam saja. 4. Di puncak bukit inilah wisatawan dapat mengagumi pemandangan dengan danau dan sekitarnya. Penggunaan majas dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Pada teks di atas, terdapat satu kalimat yang menggunakan majas, yaitu kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 menggunakan majas personifikasi, yaitu pada kutipan, wisatawan dapat berkenalan sekaligus mengakrabi Bukit Sakura. Pada kalimat tersebut disebutkan bahwa wisatawan dapat berkenalan sekaligus mengakrabi Bukit Sakura. Bukit Sakura yang merupakan benda mati dibuat seakan-akan hidup, dan bisa berkenalan serta dapat akrab dengan wisatawan yang datang. 22. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Berwisata tampak kurang lengkap jika tidak membeli cenderamata khas Sumatera Barat. 2. Di Jalan Haji Udin Rahmani banyak terdapat toko yang menjual cenderamata. 3. Lukisan rumah gadang dari bahan beludru berwarna elegan dan elok dipandang merupakan salah satu souvenir yang banyak dicari wisatawan di tempat ini. 4. Oleh karena itu, jika Anda berniat untuk berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa untuk memasukkan Danau Maninjau ke dalam agenda perjalanan Anda. Penggunaan gabungan kata yang menimbulkan kesan dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan gabungan kata yang menimbulkan kesan dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat bernomor 3. Lukisan rumah gadang dari bahan beludru berwarna elegan dan elok dipandang, merupakan salah satu souvenir yang banyak dicari wisatawan di tempat ini. Penggabungan kata yang memberikan kesan terdapat pada kata elegan dan elok, karena melibatkan panca indera penglihatan. 23. Bacalah paragraf berikut ini dengan cermat. 1. Objek wisata andalan kota Bukit Tinggi ini menawarkan fasilitas yang memadai. 2. Pemerintah setempat memang telah menyiapkan kawasan ini sebagai lokasi wisata representatif. 3. Seperti layaknya taman wisata lain, di tempat ini banyak terdapat penginapan cukup nyaman. 4. Sepanjang danau ini pun banyak terdapat restoran dan coffee shop untuk dapat memenuhi kepuasan wisatawan. Kalimat yang memerinci untuk menjelaskan isi teks tersebut ditandai dengan nomor A1, dan 2, B2, dan 3, C3, dan 4, D4, dan 1. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat rincian adalah sebuah kalimat yang mana isinya bisa menjadi penjelasan, informasi, atau sebagai rincian detail kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Sementara itu, gagasan pokok yang ada pada penggalan teks yang ada dilabeli dengan nomor 1. Kemudian, penjelasan atau rincian lebih dalam gagasan pokok terletak pada nomor 3 dan 4. 24.1. Akhir-akhir ini sebagian besar orang tua resah dengan maraknya tayangan sinetron berbau kekerasan. 2. Mereka meminta API untuk melarang tayangan tersebut. 3. Banyak ibu rumah tangga yang menyukai tayangan sinetron. 4. Larangan ini dinilai oleh sebagian masyarakat dapat membuat kemunduran sinetron Indonesia. Kalimat yang membuat hubungan makna tidak padu pada paragraf tersebut bernomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat 1, yaitu keresahan orang tua dengan maraknya tayangan berbau kekerasan. Untuk membentuk paragraf yang baik, kalimat penjelas hendaknya membahas mengenai tayangan sinetron yang tidak layak dan dilarang. Oleh karena itu, kalimat mendukung ide pokok tersebut adalah kalimat 2 dan 4.
Adapun kalimat 3 tidak koheren, karena tidak sesuai dengan ide pokok kalimat yang membahas mengenai keresahan orang tua dengan maraknya tayangan berbau kekerasan. Kalimat 3 berisi pernyataan mengenai ibu-ibu yang menggemari tayangan sinetron. 25. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun, keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang melambangkan fungsi ekonomi. Kata kerja yang menggunakan imbuhan mi dalam paragraf di atas adalah A menjadi, mempunyai, melambangkan, B merupakan, menjadi, mempunyai, C menjadi, mempunyai, merupakan, D merupakan, mempunyai, melambangkan. Jawaban yang benar adalah A. Kata kerja yang menggunakan imbuhan mi dalam paragraf di atas adalah kata menjadi, mempunyai, dan melambangkan.